membahas bab 1 tentang latar belakang manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata to manage, yang berarti mengatur atau pengaturan. Sedangkan menurut istilah, manajemen merupakan proses atau ringkasan kegiatan yang saling berhubungan satu sama yang lain. Meski tidak mengikuti rangkaian yang sistematis, rangkaian itu berisi kegiatan menggerakkan pembimbingan dan pengarahan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sesuatu baik secara perorangan maupun bersama-sama. Manajemen juga menempatkan suatu kegiatan dalam pembimbingan suatu kelompok sedemikian sehingga tercapai tujuan bersama dalam organisasi bersifat universal, berlaku dan terdapat pada kepemimpinan di berbagai bidang kegiatan atau hidup manusia. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut dengan fungsi-fungsi manajemen, sehingga dalam arahan organisasi dimulai dari penentuan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antar sesama organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapaikan tujuan yang efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang secara efektif dan efisien, itulah manajemen harus difungsikan sepenuhnya dalam setiap organisasi industri perbankan maupun pendidikan. Menurut teori fungsi manajemen, terdiri dari perencanaan atau planning, perorganisasian organizing, pengarahan aquating, dan pengaturan controlling. Sedangkan Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa fungsi manajemen mencangkup perencanaan, perorangan, pemotivasian, pengawasan, dan penilaian. Dalam makalah ini, penulis mengambil contoh kasus isu terkini tentang konflik manajer dalam organisasi. Jadi, kehadiran konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindari, tetapi hanya dapat dieliminir. Konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dengan individu, baik individu pimpinan maupun individu karyawan. Konflik individu dengan kelompok maupun konflik antara kelompok, tentu dengan kelompok yang lain, tidak semua konflik merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat berujung pada keuntungan organisasi sebagai suatu kesatuan. Sebaliknya, apabila konflik tidak ditangani dengan baik serta mengalami eskalasi secara terbuka, dapat merugikan kepentingan organisasi. Tujuan penulisan makalah. Yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun tulisan makalah yang benar. Yang kedua, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Yang ketiga, dapat memberi sumbangan pemikiran atau dukungan perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Peranan manajer sangat penting bagi perusahaan. Singkatnya, kelangsungan hidup perusahaan di masa depan sangat tergantung pada bagaimana manajer menerapkan kebijakan dan semua kegiatannya. Menjadi seorang manajer tidak mudah, dibutuhkan pengalaman bertahun-tahun dan disiplin yang cukup untuk menciptakan seseorang yang layak dipanggil atau diangkat sebagai manajer. Peranan manajer menurut Henry Misbach, seorang peneliti ilmu manajemen, mengelompokkan ke dalam 3 kelompok peran manajer, yaitu peran antar pribadi, informasional, dan pengambilan keputusan. Peranan manajer adalah mengontrol dan juga yang dikendalikan menjalankan kekuasaan atas orang-orang yang bertanggung jawab atasannya, tetapi juga rentan terhadap orang-orang yang berada dalam kelompoknya. Peran manajer sebagai pengambil keputusan. Dalam melaksanakan tugasnya, manajer harus mampu mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Di sini manajer berfungsi sebagai berikut. 1. Entrepreneur, yaitu manajer membuat orang yang dapat menguntungkan organisasi atau perusahaan. 2. Distract handle, yaitu manajer beraksi pada kejadian-kejadian tidak terduga
adanya kegangguan atau kekacauan pada saat pelaksanaan aktivitas organisasi atau perusahaan. Resource allocator, yaitu manajer harus membuat keputusan untuk mengelola semua sumber organisasi perusahaan secara efektif dan efisien, seperti sumber daya manusia, keuangan, material, mesin peralatan market, metode, dan informasi. Keempat, negotiator, yaitu manajer harus membuat keputusan dalam melakukan bernegosiasi baik dengan pihak luar perusahaan ataupun dengan pihak dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang review jurnal. Yang pertama, peranan manajer untuk mencapai tujuan organisasi, yang ditulis oleh Viera Dwi Fatmawati. Kesimpulannya, seorang manajer tugas dan posisinya yang penting dalam suatu organisasi. Mereka memiliki tanggung jawab besar serta dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan pada setiap pekerjaannya. Seorang manajer perlu memiliki kecakapan sebagai kualitas yang akan diberikan kepada sumber daya lainnya. Yang kedua, peran manajer sebagai pimpinan dalam meningkatkan prestasi kerja, yang ditulis oleh Muhammad Indrianto Laksamana Praja. Kesimpulannya, organisasi yang berhasil adalah secara efektif dan efisien mengkombinasikan sumber dayanya guna menerapkan strategi-strateginya. Sebaik-baiknya organisasi memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan sumber-sumber daya manusianya merupakan determinan utama keberhasilan dan kegagalannya. Yang ketiga, peranan manajer dalam mengelola konflik organisasi, yang ditulis oleh Wita Kristiani STMM. Kesimpulannya, manajer sebagai mediator dalam memecahkan masalah, manajer sebagai konsultan terhadap bawahan, manajer sebagai motivator organisasinya, manajer mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan. Selain itu, seorang manajer juga mengharapkan bisa menjadi teman sekaligus sebagai orang tua dalam organisasi, sehingga dengan keadaan seperti itu, perkembangan organisasi bisa diciptakan dengan baik dan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi misi dalam organisasinya. Yang keempat, proses komunikasi interpersonal manajer dan karyawan terhadap produktivitas kerja, yang ditulis oleh Almi Wildiayani Pratiwi, LA Tarifu, dan LA Iba. Kesimpulannya, komunikasi interpersonal yang baik dan benar secara efektif dan efisien dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Hal ini dikarenakan manajer selalu menyampaikan isi pesan berupa petunjuk, perintah, teguran, dan pujian terhadap karyawan sehingga sangat membantu dan memotivasi karyawan untuk lebih baik dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, pengaruh dan peran manajer sumber daya manusia terhadap keharmonisan hubungan industrial di Kota Batam, yang ditulis oleh Adi Neka Fatyadri dan Evi Silvana Mucyasanati. Kesimpulannya, keharmonisan hubungan industrial di dalam perusahaan sangat erat hubungannya dengan peran dari manajer sumber daya manusia dan karyawan menyikapi terhadap perselisihan yang terjadi. Komunikasi rutin dan efektif serta fungsi kemitraan selalu dijaga sehingga perselisihan tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak bisa menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bab 4, yaitu kesimpulan. Dari yang sudah penulis tuangkan ke dalam makalah, ini peran manajer merupakan hal yang paling penting dalam mencapai tujuan. Penulis mengambil judul topik peran manajer mengambil keputusan. Disimpulkan bahwa peran manajer dapat dilakukan dalam berbagai cara mengambil keputusan. Demikian pemimpin ataupun leader harus mengambil sebuah keputusan terbaik untuk peran antar pribadi, informasional, dan mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan tersendiri, seorang manajer juga harus bisa berpikir cepat ataupun kritis, dan juga bertanggung jawab terhadap atas apa yang sudah diambil resikonya dengan mengambil keputusan suatu cara yang bisa digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai cara dapat diterima oleh semua pihak.